Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman sobat MF Official yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kali ini kami berada di Desa Karangaren, Purbalingga bersama Ustadz Abu Iklimah hafizahullah Ta'ala. Kita mau kemana nih Pak Abu? Mau menelusuri kebun yang cukup. Kita mau menelusuri kebun ya, kebun yang menurut mitos orang sini, kebun itu sering sekali memakan korban bagi siapa saja yang mengambil sesuatu dari kebun itu. Atau membajak tapi bukan dari terah keluarga yang punya kebun itu. Ya. Konon ceritanya ya, orang-orang yang dicelakai itu bukan hanya dibuat sakit tapi bahkan sampai meninggal dunia. Kita mau menemui kakak saya yang tinggal di Desa Karangaren untuk tanya lebih lanjut dan minta diantarkan ya pada narasumber-narasumber yang ada di desa ini yang pernah mengalami kejadian aneh di area kebun tersebut. Ya, mari kita ikuti perjalanan kami. Nih teman-teman, kita sudah sampai ke rumah kakak saya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini Gimana? Mbak Dewi ya, saudari kakak sepupu saya yang ada di Karangaren. Dari beliau, insya Allah kita mau ini Mbak nelusuri kebun apa namanya itu? Derek itu. Kebun derik ya. Boleh. Itu kan mitosnya katanya sampai apa? Bikin orang meninggal ya. Iya. Konon ceritanya. Katanya kayak gitu. Ya, konon ceritanya. Bisa ceritain nggak Mbak kayak gimana itu mitos-mitos yang beredar? Itu bisa nanti ditanyakan sama kayak sesepuh di sini yang usianya sudah ada 80 lebih, hampir 90. 90 ya, hampir nanti, ya. Nanti lebih jelasnya ke beliau. Mungkin kita langsung ke sana ya Mbak ya. Oke, monggo, silakan. Ya bismillah, alhamdulillah kita sudah sampai di kediaman Mbah Samiardja. Beliau adalah salah satu sesepuh di Desa Karangaren, Purbalingga, Jawa Tengah. Insya Allah kita langsung akan bertanya-tanya kepada beliau tentang cerita-cerita mistis yang ada di sekitar Karangaren, khususnya yang ada di sawah ya, atau tanah yang sering memakan korban itu katanya. Ya, Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang sawah yang ada di mana itu? Derik. Oke, itu apa namanya? Derik ya? Namanya derik ya. Derik itu kan katanya sering memakan korban jiwa bagi siapa saja yang pernah nggarap sawah itu atau ngambilin rumput atau kayu di situ tuh bagaimana ceritanya, Mbak? Ya, niku ceritane ngaten. Sing kathah niku lho. Kula piyambak mboten mangertosi. Terusipun ngarep suket kenging teng ngriku mendhet wawoan napa kenging teng ngriku. Ning kawula piyambak mboten mangertosi. Wong kula sedege nampi maksude tanah niku kula gunturi, kula lola niku mboten pernah niki. Ning niki nembe mawon maksudipun wonten gangguan tiyang estri kula ketendak sakit makaten. Mboten saged mlampah, pecah sing sesigar, terus nedine saged ning kekuatane niku mboten wonten. Nah kula piyambak mboten mangertosi napa saking ngriku napa saking pundi nggih cobaan saking pangeran. Wong menawi wonten tiyang kandhane crita niki kula nggih mboten ngandel mawon. Mergene kula nggih cara nggih crita sing barang alit kula gunane dolanane teng ngriku. Sing barang mbah-mbah sing kagungan tes gesang kula nggih pun enget nggih. Nah, terus cerita niku sing riyin niku sing tiyang sing pada sepuh-sepuh ya. Paten ngriku niku kathah jimate, kathah setane sing pada ganggu-ganggu ngaten. Ini kita hanya sering mendengar bahwa banyak masyarakat yang notabene cari rumput,
cari kayu bakar. Ya. Contoh yang terdekat itu kalau di Limbangan ada namanya Pak Sodik. Pak Sodik pada saat itu dia hanya cari rumput di situ. Terus pulang, akhirnya sakit. Yang paling lucu kadang-kadang ketika beliau ngencingi salah satu kayak pohon yang sudah ditebang, itu sampai nyun sewu, alat kelaminnya itu sampai bengkak. Seperti itu. Nah, terus banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu di situ. Kalau bicara ibu mungkin ibu kan salah satu orang yang seperti bapak juga, dia nggak takut. Bahasanya ketika musim cengkeh kemarin, Mbak Dewi, di mana orang lain siang saja tidak berani, ibu saya itu hanya bawa sentir, itu sampai Dawuan. Sampai Dawuan malam-malam sendirian, jam 1 malam, jam 3, setengah 3 malam itu berangkat. Masya Allah. Setengah 3 malam. Kadang-kadang beberapa kali saya itu diajak, sering, jam 2 malam itu nutur cengkeh. Sampai ujung yang notabene orang itu pada ketakutan di Dawuan sana, seperti itu Bu. Nah, begitu juga kebetulan kita punya sedikit tanah di situ. Kadang-kadang waktu sholat duhur itu beliau masih dengan kesibukannya. Ketika diajak pulang kadang-kadang masih merasa sebentar lagi dan sebentar lagi. Yang notabene tadi dikatakan oleh beliau Mbak Dewi bahwa jam duhur itu kan lagi pacak pacak mesti bahasanya, tapi ibu kadang-kadang masih bertahan di situ. Itu kalau kita bicara ada korelasi dengan situ, seperti itu. Mungkin itu. Kalau kejadian saya pribadi sih pada saat musim durian. Nah, kebetulan kan saya kepenyemprot itu menggunakan kompresor ya. Kita mengambil listriknya itu dari tempat kayu tukang. Ya. Saya ngambil kabel, jarak dari tukang ke situ kan kurang lebih sekitar 20 meter. Dan kita menggunakan kabel yang NYY yang besar itu. Ya. Tetapi ketika kami mencoba untuk menyemprot di tanah pekarangan kita, itu nggak mau bunyi, nggak mau nyemprot. Itu coba saya tarik lagi ke tempat kios tukang itu, di situ ternyata bisa nyala lagi, ketika saya bawa lagi nggak nyala. Karena penasaran, apakah ini alat saya memang rusak atau gimana, saya mencoba pinjam gerinda, gerinda, coba saya nyalakan di tempat yang di tanah saya itu ternyata masih mau nyala. Lah, yang menarik lagi adalah ketika Pak Raswa apa namanya saya lupa, bahwa Mas alat yang jenengan kudune dedongane disit. Nek anakku dedongani ya ora apa-apa. Ini alat saya saja di belakang itu kios itu juga nggak mau nyala. Itu kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya yang semula kita kepengen nyemprot durian itu pakai mesin, akhirnya kita pakai manual. Itu kalau pengalaman pribadi saya kurang lebih seperti itu. Kan tadi diceritakan banyak orang yang takut ya ke dawan atau sawah itulah ya. Sawah atau kebun? Kebun ya. Kebun. Itu sampai ada nggak yang celaka atau bahkan sampai meninggal? Nah, mitosnya ya, menurut mitos. Kalau menurut mitos itu tadi sudah disampaikan sekilas oleh Bapak. Walaupun Bapak tidak mengalami pribadi, bahwa di sini tuh banyak sekali. Contoh kayak Pak Suhari, ya, Pak Suhari padahal beliau secara keilmuan cukup karena kayak dukun lah, nyun sewu, seperti itu. Terus istrinya juga. Nah, yang paling mungkin fatal adalah Pak Nasori. Pak Nasori kebetulan pada saat itu hari Jumat, ya, hari Jumat pulang dari sawah itu pingsan, dibawa. Pas hari Sabtunya itu dibawa ke Rumah Sakit Margono. Sama Bapak dinasehati, nek ming rumah sakit aja dina setu. Kata orang Jawa itu pamali, seperti itu. Ternyata ketika pagi jam sekitar 5:30, itu pulang dalam kondisi dari mata, hidung, mulut, kuping, semuanya mengeluarkan darah. Lah, alasan dari rumah sakit katanya jantungnya pecah. Seperti itu. Dan pada saat itu yang membersihkan mayate hanya bapak saya, karena baunya Masya Allah. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada lagi namanya Pak Warjito ya, saat ini domisili di Rembang.
Itu kebetulan pada saat itu lagi nggarap, ya. Pagi anaknya meninggal, baru pulang pemakaman, yang satu meninggal lagi. Dan banyak anu lagi. Ini sih kita tidak tahu secara persis, cuman ada seolah-olah dianggap oleh masyarakat ada korelasi dengan situ. Kurang lebih seperti itu. Kalau ibu sakitnya stroke ya Pak ya? Iya. Itu sebelah kanan atau kiri? Sebelah kanan. Kanan. Boleh kami periksa? Silakan, monggo di dalam. Ya, jadi awalnya kan kita lagi pada duduk di depan pada saat itu hari Ahad, gitu. Kita lagi duduk depan, kurang lebih sekitar setengah lima, ibu masuk ke dalam, terus mandi, ya, kata tiba-tiba kami di depan nggak dengar apa-apa. Salah satu anak keponakan saya itu datang, Mbah, Yuyut jatuh. Begitu saya sampai sana, kondisi ibu sudah terdiam, posisi lagi miring lah ya, miring. Terus dari situ kita bawa ke rumah sakit Nirmala. Di sana selama 1 minggu itu di ruang ICU karena memang semuanya tidak connect. Nah, kurang lebih sekitar hampir 2 minggu di rumah sakit. Ternyata sebelah kanan itu dinyatakan mati separuh seperti itu. Tapi sebelumnya sehat atau sudah ada riwayat penyakit? Alhamdulillah ibu saya tidak pernah kena penyakit. Gitu. Sehat Jadi ya, sehat alhamdulillah. Dari dulu itu jarang sekali sakit. Ini baru merasakan sakit seperti itu. Baik. Baik, sekarang kita periksa nggih. Oke. Nun sawi nggih, Pak. Lihat tangan Anda. Melotot dikit. Melotot. Ya, Bapak, jadi tadi berdasarkan yang sudah kita lihat, kita cek dari mata serta lidahnya, dari diagnosa khususnya di lidah, ini menunjukkan ada energi panas yang berlebih pada limpa, jantung, dan juga liver. Energi panas yang berlebih di dalam tubuh manusia atau suhu panas yang berlebih ini bisa terjadi karena seringnya mengkonsumsi pemanis sintetis, gula-gula sintetis, gula pasir ya, atau minum-minuman yang banyak dijual itu ya. Kemudian tepung-tepungan, mendoan ya, mendoan, templek, dage, pokoknya yang banyak tepung-tepungnya. Kalau sesekali enggak apa-apa asal diimbangi dengan pola hidup sehat, tapi kalau sering dan berlebihan ini yang membuat organ dalamnya itu menjadi panas, dan panasnya kalau enggak seimbang itu jadi berbahaya. Tadi ada di limpa, liver sama jantungnya. Nanti yang harus kita lakukan adalah dengan mendinginkan. Apa Mbah dulu sering mengkonsumsi tepung atau gula-gula sintetis? Mendoan. Mendoan ya, mendoan sering. Sering. Orang desa kan biasanya makannya mendoan. Pagi mendoan, siang mendoan, malam mendoan. Ini sami lah. Orang desa seneng mendoan. Mungkin bisa diseimbangkan ketika paginya konsumsi jeruk nipis dengan air panas, air hangat ya. Itu untuk melenturkan lemak-lemak yang ngendap di pembuluh darah sekaligus menghilangkan, mendetoks organ tubuh. Iya. Kebetulan ibu saya termasuk Wonder Woman ya, jadi wanita ajaib. Ketika pagi-pagi belum sarapan tapi sudah nyusur, sudah nginang. Nginang ya? Dan pola nginangnya itu bisa dikatakan tidak menggunakan waktu, tapi kadang-kadang kayak fignet untuk mengisi waktu kosong nginang. Jadi kalau dihitung nginangnya 1 hari ya kadang-kadang bisa 5 kali, bahkan bisa lebih. Bahkan bisa lebih. Itu karena memang apa sih ya? Katanya dari kecil. Jadi kalau nggak nginang rasanya kecut, kurang lebih seperti itu. Jadi nginang ini salah satu kebiasaan baik sebenarnya, asal jangan berlebih. Yang ideal itu 2 kali sehari. Nenek-nenek zaman sekarang jarang yang nginang. Itu menguatkan gigi dan juga meningkatkan sistem imun tubuh. Tapi kalau berlebihan 5 sampai lebih dari itu malah membuat suhu tubuh di tubuh manusia panasnya lebih tinggi daripada suhu dinginnya, energi dinginnya. Nah, makanya Rasul menyeimbangkan pola dahar, pola makan beliau itu
ketika bangun tidur beliau tidak makan yang berat. Kalau di kita makan nasi ya sarapan nih. Kalau beliau enggak, jangan makan nasi malah sebenarnya kalau orang kita nih. Makan kurma dan juga timun atau semangka. Pokoknya makan yang panas dan juga dingin, seimbangkan dan yang bisa dicerna dengan mudah. Kangkung bagus juga, asal jangan pakai nasi. Oyong juga bisa. Ya. Yang paling bagus lagi ya daun kelor, daun katu, jangan bening. Kalau misal sering sarapan nasi itu bisa jadi solusinya. Bisa juga pakai buah-buahan, semisal buah naga, buah pepaya, semangka, melon itu juga bagus karena sifatnya dingin. Mungkin itu untuk sedikit pengetahuan saja, dan ini yang menyebabkan Mbah kena stroke bagian kanannya. Pada hakikatnya karena sudah ada bawaan, walaupun mungkin secara fisik tidak terlihat ada sakit, tapi organ dalam terkadang itu tidak bisa ditutupi ya. Dan itu bisa kita lihat dari lidah maupun mata seseorang. Jadi insya Allah bukan dari gangguan jin yang ada di sana. Karena capek atau apa, akhirnya bisa jatuh dan kena. Insya Allah nanti dengan terapi teh pegagan, panegowang, kemudian rambut jagung, dicampur rambut jagung, direbus dengan air 2 gelas jadi 1 gelas, dikonsumsi untuk minuman harian, insya Allah stroke-nya nanti bisa hilang lah. Amin, amin, amin. Bisa hilang, dan rutin juga minum jus apel sama jus mengkudu. Jus mengkudu itu di mix, diminumkan sama dibacakan ayat Quran supaya jauh lebih barokah insya Allah. Jadi mitos-mitos semacam itu, termasuk yang tadi putranya meninggal, syukur kalau bisa ketemu keluarganya, nanti bisa kita cek dari mata ayah atau mata ibunya, nanti bisa kita lihat apakah ada penyakit genetik yang nurun ke anaknya atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang kita mau ruqyah Mbah nih Pak. Yeah. Tapi nanti Bapak posisinya di sini, saya di situ, Bapak pegang padarannya Mbah juga boleh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Berdiri, Pak. Keluar. Kenapa nama? Betah di sini. Kenapa betah? Jawab, Pak. Betahnya kenapa? Keluar. Dia udah mau tobat, nggak mau lagi sama kamu. Ajaran apa? Bikin kok sholat nggak perlu sholat di hati, macam apa? Sana keluar. Udah mau? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Mak, duduk dulu lah. Tengah. Ya, di sini tanah yang kalau menurut mitos orang Karangaren salah satu tanah yang cukup diperhitungkan ataupun silakan Pak Mirsani. Oh di sini ya tempat. Ini dari sini sampai dengan ujung sana. Jauh berarti ya Pak ya? Ya, jauh sekitar 300 meter. Coba kita senter. Jadi di samping sana ada makam ya teman-teman. Ada makam. Pantesan kok dari tadi di sana baunya serang-serang, bau kantil melat apa kenanga. Kalau tanah ini berarti memang masih satu terah dengan Bapak ya? Iya, jadi ini tanah semua kan terahnya Pak Haji Umar. Cuma karena tadi disampaikan bapak saya itu diangkat menjadi anak. Udah angkat jadi anak. Diangkat jadi anak, makanya alhamdulillah kalau menurut legenda itu nggak apa-apa. Tapi sebelah ini karena bukan termasuk terahnya, baru beli belum lama terus meninggal. Qadarullah ya. Iya, qadarullah betul. Ini ya. Ya, yang sebelah. Tapi kalau sama ke sana semuanya masih punya nih ahli waris semua. Belum ada yang dilepas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ini siapa? Aku Pangeran Purbasesa. Purbasesa. Mau ngapain masuk Bapak? Aku kepengen melindungi dirinya. Yang lindungi dia Allah, lindungi kamu juga Allah. Bebaskan aku. Bebaskan aku. Aku mau masuk Islam. Benar. Benar. Ini baca syahadat asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna
anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada selain Tuhan Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad utusannya Allah. utusannya Allah. Kamu ganti namanya Abdurrahman. Suka? Iya. Sana keluar. Siapa kamu? Siapa? Siapa? Rauf. Dari mana? Saya dari Cirebon. Cirebon? Iya, Rauf. Cirebonan di Jeh. Cirebon pokoknya. Hah? Iya. Aduh, Ira arane siapa? Rauf. Hah? Coba bahasa Cirebonan kayak gimana? Saya bahasa Indonesia aja. Oh, bohong kamu. Bohong aku Cirebon. Aduh. Sakit. Aduh, Ngapain tinggal di sini kok? pengen main aja. Oh, Ayo. saru. Sana keluar sana. Sana keluar. Aduh. Iya, saya keluar. Oke. Wa ni'buduni hadza siratun mustaqim. Assalamualaikum. Sapa Rika? Salaman kayaknya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Keluar. Tuh kan keluar darah kan? Alhamdulillah. Darah kan? Itu keluar itu. Ini bercak darah itu. Bercak darah salah satu ciri keluarnya mereka ya. Walaupun nggak selamanya harus muntah. Biasanya juga bisa lewat buang air besar atau air seni. Bisa juga lewat keringat. Semua berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama dari kitab-kitabnya. Wabil khusus Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah dan Syekh Abdul Azam Musa bin Jadil Ghannami dalam kitab Al-Ma'in milik beliau. Semoga Allah keluarkan. Coba kita lihat dulu tapinya. Alhamdulillah.
Ya mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, apakah jin bisa membunuh manusia itu ya. Sebenarnya satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari gitu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang salah seorang pemuda Ansor dari Yasrib ya ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana beliau ini sahabat Nabi SAW baru saja menikah dan izin untuk menengok istrinya yang baru dinikahi. Ternyata beliau mendapati istrinya sudah di luar rumah, ya, sehingga karena terbakar rasa cemburu, ditinggal jihad kok malah keluar rumah, dia arahkan tombaknya ke istrinya. Kenapa kamu keluar rumah? Jadi tahan sama istrinya. Sabar dulu, silahkan lihat apa yang ada dalam rumah, kamu akan memahami aku, apa yang menyebabkan aku ini sampai keluar dari kamar atau dari rumahmu ini. Ternyata ketika pemuda itu datang melihat di kasur, ya, di kasurnya beliau itu ada ular besar yang melilit, yang sedang melingkar. Tanpa basa-basi dia langsung tusukkan tombaknya ke ular tersebut dan ditancapkan ular itu kepada tombaknya diberdirikan. Selang beberapa saat pemuda itu juga langsung meninggal. Ketika Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau bersabda kepada sahabat-sahabat yang taksiyah, yang menziarahi pemuda itu, istaghfiru li sahibikum hada, inna bil madinati jinun qad aslamu. Ya. Mintalah ampun kepada Allah Ta'ala untuk sahabat kalian ini, karena di Madinah ada jin yang sudah masuk Islam. Kalau kalian melihat penampakan mereka yang berwujud ular, ya, maka disuruh diizinkan 3 hari. Atau dalam riwayat lain dikatakan suruh digertak 3 kali gertakan. Kalau pergi ya berarti jin muslim, tapi kalau tidak pergi dia ular beneran atau jelmaan setan. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya jin bisa membunuh manusia, gitu juga sebaliknya manusia juga bisa membunuh jin. Seperti itu. Nah, ada beberapa yang memang dari ilmu-ilmu kuno, ya, yang mana ketika leluhur-leluhur kita, khususnya di tanah Jawa ini, ketika punya harta atau punya perkebunan, ada ritual-ritual tertentu, ya, yang hakikatnya ritual itu menjalin hubungan erat, ya, perjanjian antara manusia dengan jin. Untuk apa? Untuk menjaga perkebunan atau harta bendanya supaya tidak kemalingan. Kalau kemalingan maka akan dihukum sama jin yang menempati area tersebut. Nah, ini juga butuh tumbal. Ya, tumbalnya macam-macam. Yang paling sering ya pakai kepala-kepala hewan yang sudah disembelih atas nama selain Allah, baik kambing atau kerbau. Kalau kerbau ini katanya ya wallahu a'lam bishawab itu efeknya besar. Ya, intinya tetap kita minta perlindungan pada Allah dan jangan pernah minta tolong kepada jin. Karena ketika jin dimintai tolong, ya, apa kata Allah? Ya wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ketika ada seorang laki-laki dari bangsa manusia minta tolong kepada laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa. Yang bertambah bagi mereka itu adalah rahaqa, kesengsaraan. Rahaqa, ketakutan, kepanikan, dan teror. Teror ketika mereka tidak diagung-agungkan lagi, tidak diberi sajen lagi, dia akan meneror orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi bukan salah mereka, yang utama salah manusianya sendiri. Kenapa menyekutukan Allah dengan hal-hal demikian? Sedangkan dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah sudah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Bagi mereka jaminan keamanan dari Allah dan jaminan hidayah dari Allah. Kalau syirik sedikit saja, menyekutukan Allah dengan satu apapun yang kecil, tak terlihat misalnya, maka jaminan aman dan hidayah dari Allah akan Allah cabut. Arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.